Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Kita telah tiba di dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat yang keempat dengan judul Satu Perjanjian. Sebelum kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti dengan baik pelajaran Sekolah Sabat yang kami akan pelajari, dan daripadanya kami boleh mengambil pelajaran-pelajaran rohani yang dapat kami terapkan, praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih dalam satu bab pelajaran Sekolah Sabat sepanjang triwulan ini, yaitu kita belajar tentang janji perjanjian kekal Allah. Dan puji Tuhan, kita telah tiba pada pelajaran yang keempat, satu perjanjian baru. Pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini didasarkan pada beberapa ayat-ayat Alkitab. Kejadian 3 ayat 14, Kejadian 17 ayat 1-6, Kejadian 41 ayat 45, Daniel 1 ayat 7, Kejadian 15 ayat 7-18, dan Kejadian 17 ayat 1-14, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Kemudian untuk ayat hafalan kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Kejadian 17 ayat 7. Aku Allah akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Abraham serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Di sini kita melihat ada judul pelajaran Sekolah Sabat kita di Sabat ini, terdapat di dalam ayat hafalan ini, yaitu satu perjanjian kekal. Nah, di dalam konsep satu perjanjian kekal inilah kita akan kemudian membahas. Yang pertama adalah menyangkut beberapa nama-nama Allah. Jadi nama merupakan sebuah kata pengenal yang paling mudah untuk mengetahui seseorang. Di balik nama ada arti yang diberikan, dan kita ketahui bersama di zaman-zaman Semetik pada waktu itu nama ini menjadi sangat penting. Jadi ada nama, ada arti daripada nama dalam rangka untuk memberikan kepada orang yang kemudian mengetahui akan nama itu ataupun mengucapkan nama itu, ada pengertian di balik daripada nama yang disampaikan. Kemudian setelah itu kita akan melihat dalam pelajaran ini bagaimana hak-hak ketika seseorang itu mengadakan perjanjian, atau ada langkah-langkah yang harus ditempuh ketika mengadakan perjanjian. Dan yang ketiga, kita akan melihat tentang kewajiban daripada perjanjian yang diadakan. Dan pada bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita coba akan melihat tanda daripada perjanjian itu. Mari kita lihat yang pertama adalah menyangkut nama daripada Allah yang diperkenalkan kepada Abraham. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat ini ada dua nama yang diperkenalkan kepada Abraham. Yang pertama adalah Yahweh. Di dalam Kejadian 15 ayat 7, lalu lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi miliknya. Aku Tuhan di sini di dalam terjemahan aslinya ini menggunakan kata Yahweh atau YHWH. Apa arti daripada Yahweh dan bagaimana latar belakang penggunaan daripada nama ini? Bible Commentary punya kutipan yang baik untuk kita boleh ikuti di dalam Bible Commentary, SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 523. Orang-orang Ibrani selalu berpikir bahwa sebuah nama itu menggambarkan sifat atau watak pribadi yang diberi nama, atau pikiran-pikiran dan emosi dari seorang yang memberi nama, dan atau lingkungan sosial yang dekat dengan orang itu ketika nama itu disebutkan. Nah, di dalam Kejadian 15 ayat 7 ini, secara literal dia berkata mungkin seperti ini, akulah YHWH, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi miliknya. Jadi kenapa Allah menggunakan atau memperkenalkan dirinya dalam konteks Yahweh ini? Tentunya ada maknanya. Apa maknanya?
Nah, kita lihat dulu di sini tentang Yahweh ini atau YHWH ini, apa artinya dan bagaimana di dalam Alkitab penggunaan YHWH. Ditemukan bahwa YHWH digunakan sebanyak 6.828 kali di dalam Perjanjian Lama. Dan ini masih menjadi sebuah pengertian yang misteri, tetapi kelihatannya bahwa ini dibentuk dari kata kerja yang artinya adalah to be, atau yang artinya dapat menjadi the eternal one atau the existing one, atau dalam bahasa Indonesianya adalah dia yang kekal, dia yang ada dengan sendirinya, dan lain sebagainya. Jadi ini menekankan sebenarnya kepada sebuah nama pribadi Allah. Allah ingin memperkenalkan kepada Abraham bahwa inilah dia yang ada sejak semula, yang kemudian datang berkomunikasi dengan Abraham. Jadi YHWH ini atau Yahweh ini adalah nama pribadi Allah yang diperkenalkan kepada Abraham. Pengenalan Yahweh sebagai dia yang membawa keluar Abraham dari Ur Kasdim merujuk kepada pengumuman perjanjian Allah dengan dia di dalam Kejadian 12 ayat 1-3. Allah mau Abraham mengenal namanya karena nama ini adalah identitas yang menyatakan sifat dan karakternya. Nah, ada perjanjian yang dapat dia ambil di balik daripada nama ini. Jadi inilah yang pertama menyangkut nama Allah YHWH atau Yahweh. Yang kedua, Allah memperkenalkan diri dengan sebuah nama yaitu El Shaddai. Tentunya bagi saudara ini sudah akrab arti nama daripada El Shaddai atau dua kata ini El Shaddai. Nah, di dalam Kejadian 17 ayat 1 disebutkan di sana bahwa ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menyampaikan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi di dalam konsep El Shaddai ini Allah ingin memberikan sebuah janji kepada Abraham, sebuah perjanjian kekal bahwa dia ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka oleh karenanya tidak perlu ragu, tidak perlu takut, Allah punya kuasa yang sangat besar. Tetapi ada satu permintaan daripada Allah, yaitu hiduplah dengan tidak bercela di hadapan Allah. Nah, oleh karena nama yang sudah diperkenalkan oleh Allah kepada Abraham inilah kemudian membuat sebuah pengertian yang lebih luas kepada Abraham bahwa memang betul-betul Allah Yahweh yang penekanannya di pertama ketika memanggil dari Ur Kasdim untuk keluar, lalu kemudian 99 tahun ketika dia berumur 99 tahun Allah kemudian datang lagi dalam sebuah perjanjian dengan nama El Shaddai, maka dia menyadari bahwa benar-benar Allah itu Maha Kuasa, punya segala sesuatu yang dapat diberikan kepadanya sebagai satu berkat yang boleh dia terima. Nah, oleh karena itu pada bagian berikut dari nama-nama ini, Abram kemudian ini dirubah namanya menjadi Abraham. Jadi dari awalnya dia disebut Abram, tapi kemudian dia diganti namanya menjadi Abraham. Apa arti daripada penggantian nama ini? Kita dapat melihat bahwa tidaklah begitu sukar untuk mengerti mengapa Allah ingin merubah nama Abram menjadi Abraham. Ada artinya. Abram berarti bapa yang ditinggikan. Allah mengubahnya menjadi Abraham yang berarti bapa dari satu bangsa yang besar. Bapa dari satu bangsa yang besar itu adalah Abraham. Kalau hanya Abram, Allah atau bapa yang ditinggikan. Nah, di sini kita melihat bagaimana sebuah konsep nama mengandung arti dan sekaligus juga menjadi satu penanda akan perjanjian. Kalau nama Abram ke Abraham ini menandakan sebuah perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan Abraham, yaitu
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kejadian 17 ayat 6. Jadi perubahan nama ini menjadi peneguhan kepada Abraham yang kemudian pada usia yang sangat lanjut, dia kemudian melahirkan istrinya yaitu Sarah. Sarah ini melahirkan anak yang kemudian diberi nama Ishak, dan dari Ishaklah kemudian bangsa ini menjadi besar. Nah, yang berikut dalam pelajaran sekolah Sabat ini kita akan membahas tentang langkah-langkah daripada perjanjian. Dari perjanjian yang dibuat antara Abraham dengan Allah tentunya ada langkah-langkahnya. Nah, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dan 2 kita dapat melihat di sana ada langkah-langkah yang Allah buat untuk perjanjian ini. Langkah yang pertama, janji perjanjian Allah kepada Abraham dinyatakan, yaitu Allah mendatangi Abraham, memberi dia perintah, dan kemudian memberikan dia janji. Jadi langkah-langkah dalam sebuah perjanjian yang terbentuk antara Allah dengan Abraham adalah Allah yang punya inisiatif untuk datang kepada Abraham, kemudian Allah memberikan perintah, lalu kemudian memberikan sebuah janji. Ini merupakan langkah-langkah yang Allah tempuh ketika dia berkomunikasi dengan Abraham. Kemudian yang kedua, ada apa kewajiban-kewajiban dari perjanjian ini? Setelah kita belajar langkah-langkah perjanjian tadi, apa kemudian kewajiban-kewajibannya? Di dalam pelajaran ini jelas sekali bahwa kewajiban daripada perjanjian ini adalah menurut. Penurutan rupanya sangat penting ketika kita mengadakan sebuah perjanjian, menurut kepada perjanjian itu, atau di dalam konteks ini bagaimana seorang manusia dia menurut kepada Allah yang telah memberikan perjanjian itu di dalam kehidupan manusia itu. Dan yang ketiga menyangkut hal ini, yaitu mengenai langkah-langkah perjanjian, kemudian kewajiban perjanjian. Nah, yang terakhir ini adalah menyangkut tanda perjanjian. Apabila di zaman Nuh tanda perjanjiannya adalah pelangi, maka di Abraham, perjanjian dengan Abraham ini, tanda perjanjiannya adalah sunat. Apa artinya sunat? Nah, sunat ini mengandung arti yang ditetapkan. Yang pertama adalah untuk membedakan keturunan Abraham dengan orang kafir. Jadi ini dicatat di dalam Efesus 2 ayat 11. Jadi sunat sebagai tanda pengenalan Abraham berbeda dengan orang-orang kafir di waktu itu. Yang kedua adalah untuk terus mengingat perjanjian Yahweh dalam Kejadian 17 ayat 11. Jadi ini tanda juga untuk mengingat perjanjian yang pernah Tuhan buat dengan Abraham. Dan yang ketiga adalah untuk mendorong perkembangan moral yang murni. Ulangan 10 ayat 16. Yang keempat untuk menggambarkan pembenaran oleh iman. Roma 4 ayat 11. Dan yang kelima untuk menjadi lambang sunat hati. Roma 2 ayat 29. Sunat hati ini menjadi sangat penting istilah ini, karena ini menyangkut bagaimana seseorang kemudian membersihkan hatinya, karena itu yang harus terjadi setiap hari, penyucian setiap hari. Dan yang keenam, yang terakhir adalah untuk membayangkan upacara baptisan orang Kristen, Kolose 2 ayat 11 dan 12. Jadi ada hubungan juga antara sunat dengan baptisan. Proses baptisan pembersihan, maka sunat juga adalah pembersihan. Nah, ini semua 6 bagian ini saya kutip dari DSD Bible Commentary jilid 1 halaman 322 323. Nah, perbedaannya kemudian dengan tanda perjanjian pelangi dan sunat ini adalah pelangi tetap menjadi tanda perjanjian Allah sampai akhir dunia ini, tetapi sunat tidak. Apa alasannya? Menurut Rasul Paulus, sunat diterima Abraham sebagai tanda kebenaran yang dia terima oleh iman kepada Allah. Roma 4 ayat 11. Akan tetapi setelah berabad-abad, sunat menjadi gambaran keselamatan oleh penurutan kepada hukum. Pada zaman perjanjian baru, sunat telah kehilangan arti pentingnya. Gantinya unsur penting adalah iman kepada Yesus Kristus yang membawa kepada penurutan dan pada kehidupan yang diubahkan. Jadi arti sunat itu adalah iman pada Yesus Kristus yang kemudian membawa perubahan di dalam hati, kehidupan yang kemudian akhirnya diubahkan. Jadi pada pelajaran sekolah Sabat sepanjang pekan ini telah kita pelajari dan boleh diringkaskan bahwa Allah memanggil Abraham ke dalam satu hubungan khusus dengan dia, satu hubungan yang menyatakan rencana keselamatan dunia.
Kita telah belajar bagaimana cara Allah berkomunikasi dengan Abraham lewat memperkenalkan dirinya dengan beberapa nama. Yang pertama, ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, Allah memperkenalkan diri dengan Yahweh, yaitu Allah yang dari sananya telah ada dan Allah akan terus ada, dan dia yang adalah bahasa Inggrisnya disebut existing, ya, selalu ada. Lalu kemudian yang kedua, Allah memperkenalkan diri sebagai Yahweh atau Allah Maha Besar. Dan yang berikut kita belajar tentang bagaimana kemudian terjadi perjanjian itu. Ada langkah-langkah untuk terjadinya perjanjian, kemudian ada kewajiban dari sebuah perjanjian yaitu penurutan. Dan yang ketiga adalah tanda dari perjanjian, dalam hal ini Abraham dengan Allah, yaitu sunat. Dan inilah adalah satu rangkaian dari judul pelajaran kita sepanjang pekan ini yang kita telah bahas bersama-sama, yaitu satu perjanjian kekal. Semoga pelajaran Sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati.